Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan channel Generasi Hijrah ya. Mudah-mudahan semuanya ikhwatul iman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kajian Tafsir Ibnu Katsir bahasa Indonesia ya, terjemah bahasa Indonesia. Kemarin kita bahas tentang ayat 22, kita 21 22, kita lanjut ke ayat 23 ya. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian setelah dia menetapkan bahwasanya tiada ilah yang hak selain Allah. Maka dia pun berfirman yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzala 'ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami, yang dimaksud adalah Muhammad. Artinya, buatlah satu surat yang serupa dengan surat dari kitab yang dibawa oleh Muhammad. Jika kalian mengaku bahwa wahyu itu diturunkan dari selain Allah, lalu bandingkanlah surat itu dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Dan untuk melakukan itu, mintalah bantuan kepada siapa saja yang kalian kehendaki selain Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah berhasil melakukannya. Jadi silakan yang tidak percaya terhadap firman Allah ini, buat yang sama atau semisal gitu. Lalu bandingkan mana yang lebih bagus. Ibnu Abbas mengatakan syuhadaakum berarti para penolong. Sedangkan As-Suddi menceritakan dari Abu Malik syuhadaakum berarti kaum lain yang mau membantu kalian untuk melakukan hal tersebut. Dan mohonlah bantuan kepada sembahan-sembahan kalian yang engkau anggap dapat memberikan pertolongan. Dan Mujahid mengatakan wad'u syuhadaakum berarti beberapa orang ahli bahasa yang dapat membantu hal itu. Dan mereka ini telah ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal tersebut pada surat yang lain dalam Al-Quran. Qul fa'tu bikitabim min indillahi wa huwa ahda minhuma attabi'ahu in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku akan mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Qasas ayat 49. Demikian juga firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Isra. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an
لا يأتون بمثله ولو كان بعدهم لبعد ظهيرا. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Jadi tidak akan mungkin ya, meskipun kita seluruh dunia ngariung ya membuat yang semisal. Sedangkan dalam hal surat Hud difirmankannya, am yaquluna fatarahu qul fa'tu bi asyri surati mislihi mubtarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Hud ayat 13. Kemudian, dan dalam surat yang lain juga difirmankan, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ Am taquluna fatarahu qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, dituturkan dari Rabb semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Yunus 37-38. Semua ayat di atas diturunkan di Mekah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menantang orang-orang kafir untuk melakukan hal tersebut di Madinah dengan firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat yang serupa dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Yaitu yang serupa dengan Al-Quran, demikian itulah yang dikemukakan oleh Mujahid dan Qatadah, serta menjadi pilihan Ibnu Jarir atau Bari, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, dan dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, dan mayoritas para muhakkik. Dan hal itu ditarjih, dinilai kuat dengan beberapa pandangan. Yang terbaik diantaranya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menantang mereka secara keseluruhan, baik dalam keadaan sendiri-sendiri maupun kelompok, orang-orang yang buta huruf maupun yang ahli kitab. Yang demikian itu merupakan tantangan yang paling tegas dan sempurna daripada sekedar menantang satu persatu dari mereka yang tidak dapat menulis dan belum mendalami ilmu sedikit pun. Juga dengan menggunakan dalil dari firman-Nya, fa'tu bi asyri surati mislih. Kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Quran Surat Hud 13. Juga firman-Nya, la ya'tuna bimislih. Niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa illam taf'alu wa lang taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan tidak akan pernah dapat melakukannya. Kata lang untuk memberikan ketegasan pada masa yang akan datang. Artinya sekali-kali kalian tidak akan pernah dapat melakukannya. Meskipun nanti, ya seperti itu. Pada masa akan datang, mau masa apapun, mau zaman apapun, modern dan lain sebagainya, tetap tidak akan bisa melakukannya itu. Dan ini merupakan mukjizat lain, di mana dia memberikan sebuah berita yang pasti dengan berani tanpa rasa takut maupun kasihan, bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah dapat ditandingi. Kenyataannya dari sejak dulu sampai sekarang, dan sampai kapanpun tidak ada yang dapat menyamai dan tidak mungkin bagi seseorang dapat melakukan hal itu. Yang demikian itu karena Al-Quran merupakan firman Allah, Rabb pencipta segala sesuatu. Bagaimana mungkin firman Allah sang pencipta akan sama dengan ucapan makhluk ciptaannya? Orang yang mencermati dan perhatikan Al-Quran dengan seksama, niscaya ia akan menemukan berbagai keunggulan Al-Quran yang sulit untuk ditandingi dalam seni sastra, baik yang tersurat maupun tersirat, dari sisi lafaz dan juga sisi makna. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa pussilat min ladun hakimin khabirin. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran surat Hud ayat 1. Artinya, dia telah menyusun kata-kata di dalam Al-Quran secara rapi dan indah dan menerangkan maknanya secara rinci. Dengan demikian, seluruh kata dan maknanya dikemukakan secara fasih. Tidak ada yang dapat menyamai dan menandinginya. Di dalamnya, Allah memberitakan berbagai berita gaib yang telah lalu dan terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan tersebut. Dan dia juga menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabbmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surat Al-An'am 115. Artinya, benar dalam berita yang disampaikan Al-Quran dan adil dalam hukum-hukum yang dimuatnya. Dengan demikian, semua kandungannya itu adalah benar, adil, dan petunjuk yang tidak ada sedikit pun darinya kecerobohan, kebohongan, dan juga dibuat-buat. Seperti yang terdapat dalam syair-syair Arab dan syair-syair selain mereka yang diwarnai dengan berbagai kecerobohan dan kebohongan, yang tidak akan indah kecuali dengan hal-hal seperti itu. Sebagaimana diungkapkan dalam syair, Inna a'dabahu akdabah. Sesungguhnya kata yang paling indah adalah yang paling dusta. Sedangkan Al-Quran, seluruh kandungannya benar-benar fasih, berada di puncak keindahan bahasa bagi orang-orang yang memahami hal tersebut. Secara rinci dan global dari kalangan mereka yang memahami ucapan dan ungkapan bangsa Arab. Sesungguhnya jika Anda mencermati dan merenungkan berita-berita yang disajikan Al-Quran, niscaya akan mendapatkannya benar-benar berada di puncak keindahan. Baik penyajian secara panjang lebar maupun singkat, diulang-ulang ataupun tidak. Setiap kali melakukan pengulangan maka semakin tinggi dan mempesona keindahannya. Tidak basi dengan banyaknya pengulangan dan tidak membuat para ulama menjadi bosan. Ancaman yang dikemukakannya akan menjadikan gunung-gunung yang tegak berdiri itu berguncang karenanya. Lalu bagaimana dengan hati yang benar-benar memahami hal tersebut? Dan jika dia berjanji, dia mengemukakannya dengan ungkapan
yang dalam membuka hati dari pendengaran serta merasa rindu ke Darussalam, tempat yang penuh kedamaian yaitu surga. Dan berdekatan dengan Ar-Ra'si Ar-Rahman, singgasana Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam targhibnya berikut ini, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan serta sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah 17. Dia juga berfirman, wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Zuhruf 71. Sedangkan dalam tarhib yang disampaikannya, Allah berfirman, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikan sebagian daratan bersamamu? Quran Surat Al-Isra ayat 68. Dia juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Quran Surat Al-Muluk 16-17. Dan dalam tegurannya dia berfirman, fakulla akhadna bidambih. Maka masing-masing dari mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Sedangkan dalam nasihatnya dia menyatakan, Afara'aita imma ta'nahum sinina summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang selalu mereka nikmati. Quran Surat As-Su'ara ayat 205-207. Dan masih banyak lagi bentuk kefasihan, balaghah, dan keindahan. Jika ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hukum, perintah, dan larangan, maka mencakup perintahnya mengerjakan segala yang ma'ruf, baik bermanfaat dan yang dicintai, dan melarang dari segala yang buruk, hina, dan tercela. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Mas'ud dan ulama salaf lainnya, ia mengatakan, jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu dengan baik, karena ia mengandung kebaikan yang diperintahkannya atau kejahatan yang dilarangnya. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang menyuruh mereka mengerjakan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, serta menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, serta membuang dari mereka bahan-bahan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Quran Surat Al-A'raf 157. Dan jika ayat-ayat Al-Quran menyifati hari kebangkitan serta peristiwa yang mengerikan pada waktu itu, juga menyifati surga dan neraka serta apa yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla, baik para al-wali yang berupa kenikmatan dan kelezatan, dan ancamannya bagi para musuh-musuhnya berupa siksa dan azab yang sangat pedih. Maka ayat-ayat tersebut memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan dan juga menjauhi berbagai macam kemungkaran. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga mengajak berzuhud di dunia dan menanamkan kecintaan pada kehidupan akhirat. Juga memberikan petunjuk ke jalan Allah yang lurus dan syariatnya yang benar. Ayat-ayat itu juga membersihkan berbagai gangguan setan terkutuk dari hati manusia. Oleh karena itu, diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin min al-anbiya'i illa qad u'tiya minal ayat ma amana ala mislihil bashar wa inna ma kana alladhi autituhu wahyan auhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aksarahum tabi'an yaumal qiyamah." Tidak ada seorang pun dari para nabi melainkan telah diberikan beberapa mukjizat yang mana manusia mempercayai atau mengimani kepada yang serupa dengannya. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, dan aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Demikian menurut lafaz dari Imam Muslim. Sabda beliau, sedangkan yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maksudnya, bahwa yang dikhususkan kepada beliau di antara para nabi yang lainnya adalah Al-Quran, yang tidak mungkin ada umat manusia yang mampu menandinginya. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya yang diturunkan oleh Allah, karena bukan mujizat menurut banyak ulama, wallahu a'lam. Fattaqu narallati, firmannya, fattaqu narallati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, ini untuk ayat terakhirnya ya. Al-waqudu. Nah, al-waqudu itu yaitu apa yang dicampakkan ke dalam neraka untuk menyalakan apinya, seperti kayu bakar dan yang lainnya. Hal yang sama juga difirmankannya, wa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 15. Makna kata wakudu pada ayat di atas adalah batu api atau belerang yang besar yang berwarna hitam, sangat keras dan berbau busuk, yaitu sebuah batu yang paling panas jika membara. Semoga Allah melindungi kita darinya. Sedangkan firman-Nya uiddat lil kafirin. Jadi kata batu kan bahan bakarnya itu manusia dan batu ya, manusia dan batu. Nah, maksud dari batu ini wakudu itu adalah batu yang paling keras dan paling panas, berbau busuk juga. Sedangkan firman-Nya uiddat lil kafirin yang lebih jelas adalah bahwa dhamir kata ganti pada kata uiddat kembali ditunjukkan kepada neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Bisa pula kembali kepada batu sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud
dan tidak ada pertentangan makna antara kedua pendapat di atas karena keduanya saling berkaitan. Uiddat berarti disediakan dan dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Uiddat lil kafirin menurut Ibnu Ishaq dari Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, yakni bagi orang-orang yang berada dalam kekufuran seperti yang kalian lakukan. Banyak imam ahli sunnah yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa neraka itu sudah ada sekarang ini berdasarkan firman-Nya uiddat, artinya disediakan dan disiapkan. Banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan hal ini, antara lain ista'danatin naru rabbaha faqalat Rabbi akala ba'di ba'dun fa idza laha binafsaini nafsun fisyita'i wa nafsun fissofi. Api neraka pernah meminta izin kepada Robnya. Ia berujar, ya Robku, sebagian kami memakan sebagian lainnya. Lalu Robnya memberikan izin kepadanya dengan 2 jiwa. 1 jiwa pada musim dingin dan 1 jiwa lagi pada musim panas. Diriwayatkan oleh Imam Perawi, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud juga pernah memberitahukan kepada sebuah hadis, kami pernah mendengar suara sesuatu yang jatuh. Lalu kamu pun bertanya, apa itu? Maka Rasulullah bersabda, hada hajarul ulqiya bihi min syafiri jahannama mundu sab'ina sanatan al-an wasala ila qa'riha. Itu adalah batu yang dilontarkan dari tepi neraka jahanam sejak 70 tahun lalu dan sekarang telah sampai di dasarnya. Wow, ya. 70 tahun yang lalu ditemparkannya dan baru sampai pada zaman ketika Nabi dan suaranya terdengar. Demikian juga hadis salat gerhana, malam Isra dan hadis-hadis mutawatir lainnya yang berkenaan dengan makna ini. Namun golongan Mu'tazilah karena kebodohan mereka dalam hal ini telah berbeda paham. Dan Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Buti, seorang hakim Andalus, juga berpaham sama seperti mereka. Jadi neraka itu belum ada katanya. Sudah ada ya. Baik, itu untuk pembahasan ayat 23 24 ya surat Al-Baqarah. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita, dan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah, maghfirah Allah, ridho Allah, dan dimudahkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Ditutup dengan doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.